Tapi perjalanan dari 100 miliar ke 1 triliun dan 1 triliun ke 10 triliun itu bedanya jauh nggak sih Pak cara mainnya Pak? Udah gampang, lebih gampang. Jauh. Avian kan masih kecil sekali. Hmm. Kalau ada waktu itu 400 perusahaan cat ya mungkin Avian yang nomor 400 kali. Oh, Jadi kalau dibandingkan dengan yang nomor 1 kan bedanya jauh sekali. jauh sekali ya. Tapi impian kami mulai awal nginjak saya sudah tanya Papa. Impiannya Papa apa Pak? Papa mau Avian menjadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia. Wow, itu saya sangat exciting, sangat semangat sekali. Pada saat IPO, Iya. itu kan banyak investor yang ingin tahu Avian itu gimana, minta survei di Indonesia. Iya. Jadi kita bayar Frost & Sullivan Consultant untuk mensurvei perusahaan cat Avian itu di nomor berapa. Iya. Dan Hasilnya Pak? hasilnya Avian nomor 1. Nomor 1 luar biasa. Kreatif di Indonesia ya. Nama perusahaan saya Fortis Pak, itu berasal dari bahasa Latin. Fortis Fortuna Adiuvat artinya kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. Setuju nggak Pak? Setuju. Kita untuk berani mencoba. Jadi kita hidup harus berani ya? Berani. Kan banyak orang, wah takut gagal, takut ini. Terus akhirnya dia nggak ngelakuin. Nggak apa-apain malah ya? Banyak kan yang begitu kan? Banyak. Iya. Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Hari ini kedatangan tamu spesial ya, Pak Hermanto Tanoko. Halo. Gimana kabar Pak? Ya. Jadi setelah beberapa bulan ya ngobrol, terus kita sempat janjian juga, akhirnya ada waktu di akhir tahun Pak ya. Yes. Ya. Ini saya lagi di Surabaya, ketemu langsung dengan Pak Hermanto, ingin belajar banyak. Dan what a privilege Pak, terima kasih banyak udah menyempatkan waktu Sama-sama. buat hadir di podcast, buat sharing ke teman-teman semua, dan kebanyakan ini audiensnya anak-anak muda Pak. Wow. Anak-anak Iya, David muda. masih muda. Saya juga masih muda. Umur Generasi Z ya. Gen Z dan milenial. Milenial juga. Milenial. Jadi kebanyakan umur 20-30 tahun sangat passionate untuk belajar gitu ya. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak untuk Sama-sama. kesempatan dan waktunya. Hari ini kita pengen ngulik-ngulik Pak. Basically saya sendiri juga bikin pertanyaannya sesuai sama apa yang saya penasaran gitu. Oke. Jadi semoga pertanyaannya nggak sama kayak podcast-podcast lain gitu ya. Iya. Dan karena ya Bapak juga tahu saya sebagai seorang investor di industri finance gitu kan. Mostly pertanyaannya akan beberapa tentang keuangan gitu, nggak apa-apa Pak ya. Nggak apa-apa. Tentang keuangan, bisnis, tapi beberapa juga kita akan pengen minta tentang prinsip-prinsip hidup Pak. Ya. Kepada Pak Hermanto. Pak, kalau mungkin orang-orang di sini kan penasaran gitu ya. Bapak itu kalau mungkin kalau orang-orang taunya adalah di Forbes orang terkaya top 10 gitu Pak. Itu perjalanannya, tapi untuk menuju ke titik ini seberapa panjang dan apa yang harus dikorbankan Pak untuk bisa nyampe di posisi sekarang gitu? Ya. Tentu dari awal saya juga kerja mulai usia masih muda ya. Dari belasan tahun juga ya? Iya, dari belasan tahun, dari 14 tahun 14 tahun ya? sudah dikasih satu tanggung jawab untuk mengelola sebuah apotek ini ya. Meskipun kecil, tapi sudah punya impian untuk menjadi yang terbesar di Kota Malang waktu itu. Kota Malang. Dan apa strategi untuk menjadi yang terbesar itu juga harus dibuat. Ya tentu berdasarkan dari SWOT analisa dibandingkan dengan yang terbesar nomor 1, 2, 3 di Kota Malang ya. Dari situ setelah you punya SWOT kan baru bisa menyusun strategi-strategi. Ya. Bagaimana weakness itu bisa dijadikan strength. Ya. Sehingga untuk perjalanan menuju nomor 1-nya itu berjalan dengan baik. Berarti udah berapa puluh tahun Pak kerja Pak? Wah, udah hampir 50-an. Hampir 50 tahun. Wow. Berarti kan kalau dengar cerita Bapak tuh kan Bapak juga pernah cerita ke saya gitu ya. Ya. Dulu pengen beli sahamnya Avian pakai emas gitu kan. Zaman Dihitung oleh papa saya. dihitung oleh Jadi papa saya waktu saya bergabung di Avian itu di usia saya 20 ya. 20 tahun ya. Setelah merit waktu itu. Hmm. Ditanya, "You mau nggak beli saham Avian?" Oke. Ini papa kasih kesempatan membeli 5%. 5%. Oke. Berapa Pak harganya gitu. Udah papa hitung nilai buku aja. Hmm. Waktu itu
Avian nilai bukunya 600 juta. 600 juta, Jadi 5%-nya 30 juta. 30 juta. Dan 30 juta itu 3 3 kilo emas. kilo emas, Karena 1 kilo emas pada tahun 82 itu 10 juta. 10 juta. Jadi Avian pun sebenarnya Pak Hermanto beli gitu kan. Ya, sesungguhnya ya papa, mama memberi saya, Ya. tapi dengan sistem yang mendidik. Tidak diberi, tapi diminta untuk membayar. Membayar ya. Kayak saya benar-benar juga merasakan memiliki sebuah saham di perusahaan itu Ya. dengan hasil saya bekerja. Kan Berarti sebelumnya saya sudah bekerja kan. ya. Nah, dari bekerja itu kan saya sudah mendapatkan simpanan emas yang bisa saya belikan. Berarti dari 50 tahun dari awal pertama kerja, kebayang nggak Pak bisa ada di posisi sekarang? Oh enggak, Nggak pernah kebayang. sama sekali nggak punya bayangan. Tapi Karena saya selalu mempunyai visi itu kan biasa 3 tahun sampai 5 tahun. Jadi tapi terus naik ya. Jadi setelah beberapa bulan saya dipanggil lagi sama papa, kamu mau nggak beli lagi 5%? Mau Pak. Ya nilainya masih sama. Tapi kamu nggak punya uang nih, nggak punya emas dong. You hutang nih sama papa. Iya. Hutangnya 3 kilo emas. Saya mesti teken. Nah nanti kalau kamu sudah dapat dari dividen, dari keuntungan, ya kamu bayar papa pakai emas. Tapi papa nggak ngitung bunga gitu. Iya. Dan Tapi hitungnya emas tuh. hitungan emas saat itu ya. Dan saat itu kan Pak Hermanto kan masih bisnisnya belum sebanyak sekarang gitu. Enggak, fokus. Dulu fokus kan. Fokus. Saya bisnis itu you harus fokus. Harus fokus ya. Nah, ketika Pak Hermanto dulu fokus di cat dan sampai titik apa Pak? Itu baru mulai diversify. Kan sekarang kalau nggak salah ada puluhan perusahaan ya. Oh iya. Atau ratusan bahkan. Iya. Jadi memang perusahaan itu harus besar dulu. Oke. Jadi waktu saya fokus, saya bagaimana memenangkan persaingan di saat Avian kan masih kecil sekali. Kalau ada waktu itu 400 perusahaan cat ya mungkin Avian yang nomor 400 kali. Oh. Jadi kalau dibandingkan dengan yang nomor 1 kan bedanya jauh sekali. Jauh sekali ya. Tapi impian kami mulai awal nginjak saya sudah tanya papa. Impiannya papa apa Pak? Papa mau Avian menjadi pabrik cat nomor 1 di Indonesia. Wow, itu saya sangat exciting, sangat semangat sekali. Iya. Karena melihat Avian tuh cuman gedung kecil. Terus pagar aja nggak bisa loh buat pagar. Jadi semua sawah loh. Ke depan, ke kanan, ke kiri semua masih sawah. Iya. Jadi drum itu kadang ya nggak terlindungi kan. Itu 50 tahun yang lalu Pak berarti? Itu tahun 82. Iya. Berarti selama 50 tahun dari yang paling bontot 43 tahun. 43 tahun dari yang paling bontot sekarang jadi jadi papa kan mulainya 78. Iya. Selama 4 tahun itu papa dibantu oleh ada profesional, ada kakak ipar saya. Nah setelah Desember 82 saya diminta untuk membantu papa. Jadi kalau hitung ya mulai 78 ya. Iya. 78 itu sampai 2021 pada saat IPO. Iya. Itu kan banyak investor yang ingin tahu Avian itu gimana, minta survei di Indonesia. Iya. Jadi kita bayar Frost & Sullivan Consultant untuk mensurvei perusahaan cat Avian itu di nomor berapa. Iya. Hasilnya Avian nomor 1. Nomor 1 luar biasa. Kreatif di Indonesia ya. Iya. Berarti itu yang wah tuh saya setelah hampir 40 tahunan ya baru bisa menjadi nomor 1. 1. Berarti perjalanan untuk menjadi yang terbaik itu nggak gampang dan prosesnya nggak singkat Pak ya. Karena zaman sekarang tuh banyak anak muda pengennya cepet. Ya nggak ada yang instan. Nggak ada yang instan ya. Sukses itu butuh waktu ya. Dan setelah kami bertumbuh besar, ya kami sudah terus double digit growth-nya. Terus setelah ngalamin krisis itu ya. Nah itu baru saya masuk ke bidang-bidang yang lain. Oke, berarti baru masuk ke bidang lain tuh tahun berapa tuh? Setelah pertama 2002. Setelah 2002. Oh berarti setelah
kurang lebih hampir 30 tahun Iya. baru baru diversifikasi gitu ya. Iya, setelah 25 tahun ya. Dan pada saat itu pun ada keputusan Iya. di dalam perusahaan itu tidak boleh lebih dari 2 family member. Oke. Nah, sehingga istri saya yang sebelumnya kerja, kakak ipar saya yang sebelumnya kerja Iya. harus keluar semua. Nah, Oh. disitulah akhirnya saya beli perusahaan AMDK yang sangat kecil, Iya. omset cuma 75 juta per bulan. Iya, yang sekarang Istri jadi. saya yang memanage gitu. Oh, dan sekarang Karena saya khawatir loh, Iya. kalau istri saya asalnya kerja, tiba-tiba terus habis itu nggak nggak kerja. kerja. Nah, nanti setiap hari jalan-jalan di mall terus. Workshop kan. Tadi saya didik istri saya supaya walk dulu. Supaya walk dulu. Jadi benar-benar setiap perusahaan itu harus ada roh atau Iya. harus ada leadernya. Iya. Itu saya punya belief ya. Dan perusahaan AMDK itu sekarang menjadi brand apa, Pak? Cleo. Brand Cleo. Dan sahamnya 2004. bisa dibeli. Jadi 2004 Cleo itu lahir. Ya. Sebelumnya bukan brand Cleo, sebelumnya mereknya Anda. Oh, dan itu di-rebranding menjadi Cleo ya? Ya, karena saya begitu masuk di industri air minum itu baru saya terkaget-kaget. Karena saya gitu ya? kan sebelumnya di Avian, Avian ya. itu kan secara profit margin semuanya kan bagus. Iya. Karena Avian itu adalah salah satu perusahaan cat yang terintegrasi. Jadi kami membuat bahan baku resinnya sendiri, aditif sendiri, coloran sendiri, extender sendiri, printing sendiri, kaleng sendiri, pembuatan film, desain, semuanya sendiri dan distribusi sendiri, company sendiri juga. Jadi kan fully integrated. Iya, end to end ya berarti ya? End to end. Iya. Sehingga dari sisi net profit marginnya kan juga Lebih tinggi. tinggi. Iya. Sehingga begitu masuk di air, saya kan berpikiran yang sama dong. Saya masuk di air, saya akan membuat terintegrasi juga. Iya. Saya mulai dari packaging, saya beli mesin dari Jerman, saya membuat benar-benar prosesnya itu juga sangat efisien. Iya. Tapi ternyata HPP, saya jual HPP, orang lain lebih murah lagi. Gitu. Jadi air itu kan memang market leadernya, market share-nya sekitar 70%. Iya. Yang 30% itu ada 1.000 perusahaan. Yang Jadi mana nggak pernah ngitung HPP itu. Pokok yang penting kalau laku. kita jual berapa, dia di bawahnya 25, di bawah 50 rupiah satu dus. Kita sudah susah. Nah, di situ saya baru tersadarkan. Gila ini. Ini benar-benar satu bisnis yang very tough. Karena secara volume besar sekali. Iya. Satu truk besar itu cuma puluhan juta. Bener. Rendah sekali. Terus dari sisi Kompetisi perang harga semua ya? nggak ono. Saya sudah beli mesin dari Jerman puluhan M juga nggak ada gunanya. Makanya terus saya berpikir, wow, saya harus bersaing sama market leader ini. Saya nggak boleh bermain di secondary market yang harganya hancur-hancuran. Iya. Dan market leadernya juga punya fighting brand yang dihantam untuk perusahaan lokal. Iya. Jadi perusahaan lokal nggak bisa bangkit kan. Nah, akhirnya saya incer yang di atas. Oh, berarti hajar yang paling atasnya berarti? Tapi saya tanya ke 5 orang yang benar-benar profesional di bidang air. Saya tanya semua. Semuanya menjawab intinya sama. Apa tuh? Impossible, Pak Irmanto. Nggak mungkin bisa You ngalahin. ini pabrik pengalaman you dicat. Ini you mau ngalahkan perusahaan kelas dunia. Iya. Mana bisa? Harga sama. Ya nggak ada orang mau beli you punya. Bener. Kenapa? Loh, itu perusahaan beverage terbesar di dunia. Dia beli brand nomor 2 di Indonesia. Betul. Dia coba bersaing, nggak bisa. Iya. Kok you mau? Nggak mungkin, impossible. Wah, tapi itu menjadikan saya tantangan. Saya, wah, ini berarti PR-nya lebih banyak. Justru makin seru Pak ya? Iya, saya mempersiapkan mulai dari branding, mulai dari desain kemasan, Iya. mulai dari isinya, kontennya. Saya mau semuanya mempunyai nilai tambah. Dan itu saya kerjakan semua. Yeah. Jadi saya yakin ya, kalau kita memberi value-value nilai yang tinggi kepada kita punya produk untuk bersaing dengan market leader, Yeah. kita kan bisa memenangkan kalau memang kita punya kelebihan-kelebihan. Dan terbukti tanpa iklan besar-besaran, hanya mouth to mouth, hanya orang lihat produk, merasakan produk, Yeah. double digit terus naiknya. Iya. Dan Luar biasa. luar biasa. Tapi saya masih rugi terus itu.
Oh iya? Oh rugi terus, setiap tahunnya rugi terus. Saya ngomong, waduh ini rugi, tapi karena ya ini yang membedakan Ya. kalau leader punya vision ya, punya visi yang besar, kita akan kuat untuk menghadapi kerugian. Kita ngomong, ya rugi tapi you lihat positifnya kan growth-nya luar biasa. Iya. Growth-nya itu naiknya signifikan. Sehingga pada satu titik saya yakin itu Akan akan profit. make money, Iya. ya kan? Iya. Tapi kan Bapak ini kan sekarang berarti perusahaannya banyak sekali, Pak. Ini kan berarti udah menjadi sebuah konglomerasi gitu ya. Dan kalau kita lihat, mungkin teman-teman lihat di Forbes gitu, wah luar biasa, net worth billions of dollar gitu. Ya. Pertanyaan saya adalah, apa rasanya, Pak? Aduh, kalau rasa saya just Biasa apa aja ya, ya? just angka ya, just number Just ya. number ya? Jadi bagi saya ya tentu itu sesuatu yang harus kita syukurin ya. Iya. Tapi juga nggak boleh lupa kalau tanggung jawabnya juga semakin besar ya. Iya. Bagaimana yang kami saat ini sudah punya lebih dari 35.000 karyawan 35.000, Pak. dan masih terus bertambah double digit every year ya. Berarti tiap Karena tahun kami growth-nya kan organik, anorganik. Iya. Karena ada akuisisi juga ya. Mm-mm. Berarti tahun depan bisa 40.000 karyawan. Ya, jadi kan kita harus terus memikirkan hal-hal yang bermakna lah Iya. bagi banyak orang ya. Betul. Dan kalau number itu juga kan sesungguhnya di Indonesia masih banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang tidak terdeteksi Tidak karena terdeteksi ya. masih perusahaan tertutup. Iya, belum Atau- IPO. Iya. Jadi ya Ya, tapi kan katanya with great power comes great responsibility. Ketika Yes. powernya semakin besar, responsibility semakin besar juga. Ya. Bapak ini kan sehebat-hebatnya Bapak masih manusia gitu, Pak. Pasti ada kalanya ketika bisnis lagi berat, Bapak merasakan stres, merasakan tekanan, apalagi ada 35.000 karyawan. Itu kan 35.000 keluarga yang bergantung, Pak. Saya lebih penasaran gimana cara Bapak memaintain emosi Bapak, memaintain psikologisnya. Bagaimana caranya untuk kita di tengah tekanan tuh kita tetap bisa kuat gitu, Pak, menahan segala tantangan gitu. Saya selalu melihat challenge untuk yang ke arah positif ya. Iya. Jadi saya selalu lebih ke arah yang positif. Karena saya sadar ya, saya sebagai leader, sebagai pimpinan, Iya. kalau saya terkena satu tekanan terus saya down, bagaimana dengan leader-leader saya semua? Iya. Ya toh, Iya. mereka pasti akan semakin down kan. Iya. Jadi contoh pada saat COVID, wow, saya minta seluruh leader berkumpul, saya ngomong ini memang sesuatu yang tidak diduga-duga. Iya. Ya, bahkan ada perusahaan saya yang habis 0 penghasilan revenue atau asalnya mau ratusan miliar bisa 0. Hotel benar-benar sepi padahal karyawannya ratusan. Iya. Nah, saya pasti kasih contoh, kita tetap harus berpikir optimis karena pandemi ini nggak mungkin selamanya. Iya. Ini paling juga akan berlalu setelah mungkin kita mendapatkan vaksin atau obat untuk menanganin pandemi tersebut. Iya. Tapi ternyata lama. Ternyata lama. Jadi memang wah, tapi ya memang nggak seburuk di awal-awal ya. Iya. Karena habis itu kan ada kadang buka on off. Jadi Iya. kan kita masih punya nafas untuk terus berekspansi dan mengembangkan usaha. Berarti Nah, karyawan di hotel Iya. itu semua saya minta dukung perusahaan-perusahaan saya yang lain. Karena di hotel kan benar-benar sangat sepi, Sangat orang sepi, takut ya. kan untuk menginap ya. Iya. Berarti di tengah tekanan itu harus kita berfokus kepada titik terang ya berarti, Pak. Ya, Harus harus cari solusi yang harus terbaik apa. menjadi seorang optimis berarti. Tapi sekarang kan belakangan lagi rame, Pak, tentang perdebatan apakah kita harus menjadi seorang yang optimis atau kita harus jadi seorang yang realistis. Apakah menurut Bapak itu dua-duanya bisa Dua-duanya ya. Jadi, dilakukan ya? optimis tentu dengan Realistis ya. ya, karena kalau Bisa optimis terlalu doang cuma optimis doang ngawur kan Ngawur. nggak bisa. halusinasi itu namanya. Iya, you seperti naik mobil F1 tapi cuman ngegas aja nggak ada remnya Iya. itu ya nobruk lah pasti. Iya. Dan belakangan ini kan orang banyak bertanya, Pak,
orang yang punya 10 juta, 100 juta, miliar, bahkan triliun dan ratusan triliun, sama-sama cuma punya 24 jam. Ya. Apa yang membedakan 24 jamnya orang yang punya triliunan sama orang yang nggak bisa bertumbuh, Pak? Padahal sama-sama 24 jam. Merencanakan waktu mereka itu dengan baik atau tidak. Boleh nggak Karena di-share, Pak, gimana cara kita merencanakannya gitu? ya, kalau saya bangun pagi kan selalu jam 5 ya. Oh, jam 5 Rata-rata pagi. saya rata-rata jam 5 Jam 5 pagi. pagi. Pagi Ya, sekali tuh, Pak. ya. Jadi jam 5 pagi waktu saya bangun, Hmm. saya bisa mereview apa sih kegiatan pada hari ini. Ya tentu yang bukan cari kesibukan ya, tapi Ya. tentu cari yang produktif ya, Ya. yang kira-kira bisa punya nilai. Nah, setelah itu saya biasanya melakukan NMA Cafe, Ya. terus saya berolahraga, dan olahraga saya juga bermacam-macam. Jadi saya olahraga itu bisa jalan pagi, kalau nggak hujan ya. Ya. Setelah jalan pagi, saya biasanya nge-gym, Nge-gym. terus yoga, Ya. terus renang. Ya kalau acara cuman tahunan, saya juga ski. Oh iya, sama, Ya. kan saya juga suka ski. Mungkin kita boleh ski bareng ntar, Pak. Oh ya, boleh. Ski paling enak di Hokkaido ya, Hokkaido. Sapporo ya, Iya. itu saljunya benar-benar lembut sekali. Iya. Jadi olahraga itu harus bermacam-macam seperti kalau kita makan. Oh. Makanan juga harus bermacam-macam ya, supaya kita benar-benar seluruh anggota tubuh kita ini mendapatkan latihan-latihan gerak yang cukup. Iya. Nggak bisa satu macam aja. Iya. Ya berarti olahraga gitu semua itu merupakan bagian penting juga dalam keseharian Pak Hermanto berarti ya. Yes. Setelain apa yang kita makan ya. Iya. Berarti kan dalam 24 jam itu, Pak, kan kita semua punya 24 jam. Cuma kan ada orang yang berpikiran bahwa, dan mereka bertanya, apakah kalau jadi kaya tuh kita harus pakai seluruh waktu kita untuk kerja keras, ataukah ada cara lain, Pak, untuk menjadi kaya selain dengan bekerja keras doang gitu? Ya, bekerja keras itu bare minimum mungkin ya? iyalah, karena belum tentu yang penting kan produktif itu tadi ya. Karena setelah olahraga saya mulai ke kantor di pagi hari. Iya. Nah itu sudah banyak meeting terus Meeting-meeting, sampai sore malam ya. Nah itu meetingnya kan berubah-ubah itu. Iya. Bisnis unit saya kan banyak soalnya. Iya. Nah saya juga diskusi dengan beberapa leader atau pimpinan di masing-masing bisnis usaha. Iya. Nah kalau itu semua rutinitas saya, terus kalau sudah pulang ya saya sudah Family time ya? family time ya. Iya. Family time dan sambil makan bersama, terus saya tidur sekitar 9.30. Oh gitu? Jadi kalau jam 10 itu sudah Udah ngantuk? malam sekali bagi saya. Mungkin wattnya sisa 5 saya. Ya, kemarin saya pulang jam 10 langsung ganti pakaian, Langsung tidur? cuci muka, ya terus tidur itu langsung cepat saya kalau tidur cuma detik aja. Dan bangunnya langsung jam 5 sudah, otomatis ini. Jadi saya tidur jam 11, tidur jam 12, selalu bangunnya pagi. Iya. Jadi saya selalu menjaga tidurnya tidak malam-malam. Dan Bapak kan katanya punya puluhan atau bahkan ratusan perusahaan gitu ya. Dan awalnya kan cuma sebagai toko cat. Tiba-tiba bisa ke air minum, bisa ke properti, bisa ke hotel dan sebagainya. Gimana cara Bapak mempelajari industri itu dengan sangat cepat, Pak? Karena kan harus belajar gitu kan. Dan dari semua puluhan ratusan perusahaan ini, apa benang merah yang harus kita para pengusaha tuh tahu ketika kita membangun sebuah bisnis gitu loh? Jadi dimulai waktu di cat. Iya. Saya kan ekspansi terus kan cat. Betul, ekspansi terus. Ekspansi kan mesti beli tanah. Iya. Beli tanah terus bangun. Bangun kan pasti panggil arsitek, kontraktor. Bangun. Oh, iya. Nah, setelah saya punya banyak uang, saya mesti invest loh. Iya. Nah, saya suka invest tanah-tanah juga. Oh. Nah, setelah invest tanah-tanah di beberapa tempat, di tahun 2002, 2003 itu juga saya lihat, wah tanah kalau saya cuma invest nggak produktif dong. Saya kan nggak suka sesuatu yang monoton yang masif itu saya nggak suka. Saya harus punya perusahaan developer. Iya. Nah disitulah Tanrise lahir. Berarti Tanrise itu sudah punya tanah itu sebelum krisis bahkan. Saya punya tanah ada di mana-mana kan seluruh Indonesia. Iya.
Terus saya buat pergudangan. Nah, semakin ada potensi untuk membeli lahan-lahan kan. Nah, kalau untuk industri air minum itu kan minuman itu kan kebutuhan pokok untuk semua orang. Ya. Dan saya sudah ada background di Avian itu yang integrated mulai dari kemasan. Di Ya. kemasan saya ada plastik juga. Saya ada kemasan kaleng, ada printing, segala macam. Ya. Jadi waktu di AMDK atau air minum, saya sudah punya pikiran, saya harus memenangkan persaingan ini dengan dari hulu ke hilir. Kita buat semua. Supaya secara cost saya bisa lebih bagus dibanding kompetitor. Ya. Sehingga saya bisa bersaing untuk mendapatkan market share yang terbesar nantinya. Ya. Nah, itu benang merahnya itu kan nyambung terus itu. Nah, waktu beli tanah-tanah itu banyak di daerah kota yang lebih cocok untuk hotel misalnya. Ya. Nah, pada akhirnya kan saya punya bisnis hotel karena ya sesungguhnya terus itu benangnya itu ada terus itu. Jadi kita Jadi nggak berkembang yang sama sekali saya nggak paham itu nggak. Karena setiap industri yang saya masukin saya harus jadi nomor satu terdepan. di situ. Yes. Jadi Makanya nggak mungkin saya masuk Ya. yang saya nggak tahu apa-apa dan nggak punya visi atau tujuan yang jelas. jadi Pasti ada tujuan yang jelas. paham. Jadi kalaupun kita mau melebarkan diversifikasi, itu harus mensupport bisnis utamanya berarti ya. Ya. Maksudnya harus menjadi ekosistem yang saling menguntungkan satu Saling. sama lain gitu. Yes. Ya, Jadi kalau satu-satu kalau you sebutin itu pasti ada benang merahnya. paham. Seperti terakhir saya masuk ke Kobin Keramik. Ya. Nah, itu opportunity-nya kan datang dari orang Taiwan. Ya. Mr. Chong Chin ini sudah pensiun. Ya. Dia sudah dirikan Kobin itu selama 22 tahun ya. 20 tahun ya. Dan quality-nya juga masuk quality yang atas. Laporan keuangannya, labanya juga bagus. Terus dia mau melepas itu karena dia ingin balik ke Taiwan. Saya lihat, wow, ini opportunity. Terus benang merahnya, lu kan sama-sama bahan bangunan. Kan pelanggan-pelanggannya di seluruh Indonesia kan sama ya. mungkin 5-60% mirip kan. Behaviornya sama ya. Sama kan. Iya. Saya tahu ini toko keuangannya baik, pembayarannya bagus, saya kan tahu. Iya. Ini dicat bagus, ya di keramik bagus lah. Jadi tinggal dikonekin ke distributornya. Iya. Nah, tinggal bagaimana untuk prosesnya. Ya. Kan Mr. Chong Chin sudah memulai dari 97 sampai sekarang. Benar nggak? Benar. Dia kan sudah punya SDM, punya orang, punya semuanya. Ya. Dari sisi sales marketing ya lebih gampang. Iya. Nah, berarti wow, saya punya satu bisnis usaha sektor baru nih. Dan saya melihat keramik granit ini Indonesia akan jadi pemain global. Karena di Indonesia ini bahan baku banyak. Ya. Energi melimpah. Dan pasar ekspor sangat terbuka lebar. Iya. Australia nggak punya pabrik keramik. Ya. Iya. Jadi seluruh dunia ini tidak semua negara itu punya pabrik keramik. Kita punya opportunity. Selain nguasain Indonesia, kita bisa ekspor. Iya. Berarti Bapak ini ketika bikin perusahaan dari awal sebelum beli pun udah bisa mikir 5 tahun depan sistemnya seperti apa, visionnya seperti apa. 10 tahun. 10 tahun langsung 10 tahun ke depan. Itu sudah punya. Semua kondisi eksternal kita pelajarin. Oke. Eksternal itu maksudnya kompetisinya, Iya. kompetitornya, kondisi spotnya, semuanya. Berarti Pak Hermanto ini kan sebenarnya belajar bisnis secara otodidak Pak ya? Yes. Di lapangan semua kan? Lapangan. Menjadi seorang street smart berarti ya? Iya. Dan kalau dalam bisnis ini ketika kita membangun, kita menggrowing perusahaan, kalau Bapak bisa pilih satu gitu ya, satu hal terpenting dalam bisnis, yang pokoknya semua bisnis yang penting punya satu hal ini, apa Pak kira-kira Pak? Cash flow. Cash flow. Harus punya duit. Berarti Jadi kalau you punya kesempatan, ini you bisa ambil duluan lebih cepat. Oke. Berarti kalau bisnis labanya besar tapi isinya piutang dong, nggak bagus dong kayak gitu. Labanya besar. Iya, tapi piutang, banyak piutang. Boleh nggak kayak gitu? Boleh lah, kan labanya tetap besar dong. Tapi laba itu penting di dalam sebuah perusahaan. Tapi cash flow dalam artian berarti kan perusahaan kita dapat cash gitu kan? Iya, secara cash flow ini positif kan. Jadi selama cash flow positif ya sebenarnya masalah yang lain bisa diselesaikan pakai uang gitu ya. Cash flow is the king. Cash flow is the king. Nah, Pak Hermanto kan belakang ini sempat masuk ke top 10 ya. Top 10 orang terkaya. Bapak masuk.
di Indonesia ada 280 juta penduduk, Pak. Ya kan? Kira-kira mentality apa atau karakteristik dari Pak Hermanto apa yang Pak Hermanto nih merasa bahwa ini tuh ciri khasnya Pak Hermanto gitu, yang membuat Pak Hermanto bisa di posisi sekarang? Apakah kedisiplinannya? Apakah Yang pertama, dari sisi reputation. reputation ya? Jadi itu Nama baik ya? harus bisa, mendapat satu kepercayaan. Iya. Karena kita berbisnis kan dengan banyak, orang ya. Iya. Kesempatannya itu kan jadi berlimpah gitu ya Betul. kalau mendapatkan satu kepercayaan. Kepercayaan ya? Terus yang kedua ya tentu, perhitungan ya. Perhitungan itu juga tetap penting. Perhitungan kalau, gimana cara kita untuk menjadi yang terbesar itu tadi, Iya. masuk akal dan dalam kurun waktu yang sudah kita rencanakan, dan untuk meraihnya itu kita pasti akan menemui berbagai macam tantangan kan. Nah itu Pak. Karena kompetitor kan nggak diem. Betul. Kalau kita mempunyai strategi, kompetitor kan juga gerak. Nah, di sini yang justru menarik ini. Oh jadi justru menarik gitu ya? Nah, ini yang justru menarik. Sehingga kalau kita itu sangat gigih ya, Iya. kita sosok yang malah merasa satu tantangan untuk bisa pembuktian kita adalah yang the best. Iya. Nah itu menarik gitu bagi saya. Oke. Karena saya kan orang yang growth mindset. Oh jadi Selalu harus bertumbuh. oke. Siapapun lawannya, saya nggak peduli. Nggak peduli, yang penting harus berani. Saya pasti mempunyai satu kunci-kunci supaya kita Bisa menang ya? melebihi dari kompetitor yang ada. Ya, kan nama perusahaan saya Fortis, Pak, itu berasal dari bahasa Latin. Fortis Fortuna Adiuvat artinya kekayaan hanya berpihak pada orang pemberani. Setuju nggak Pak? Setuju. Setuju. Kita untuk berani mencoba. Jadi kita hidup harus berani ya? Berani. Kan banyak orang, wah takut gagal, takut ini, takut ini. Terus akhirnya dia nggak ngelakuin Nggak apa-apa. apa-apain malah ya? Itu kan, ya banyak kan yang begitu kan. Banyak. Iya. Berarti Bapak ini kan selama puluhan tahun berbisnis, ada ratusan perusahaan, pasti sering ngalamin kegagalan dong Pak? Enggak, Nggak pernah justru? bukan nggak pernah. Nah Pernah, tapi tapi nggak banyak. Oke. Tapi bagaimana Bapak melihat kegagalan dan bagaimana caranya mengovercome kegagalan itu Pak? Ya, kegagalan itu kan suatu pembelajaran. Pembelajaran ya? Saya sendiri kalau melihat anak-anak saya melakukan suatu kegagalan, Iya. rugi sampai mungkin puluhan miliar, Iya. bagi saya it is fine. Oke. Saya kan panggil dia, it is bagus sekali. Kamu bisa ngalamin di saat kamu masih muda. Iya. Jadi kamu punya satu experience, pengalaman yang luar biasa untuk masa depannya kan. Iya. Yang penting apa? Kamu Punya kegagalan tadi jangan diulang kedua kali. Harus Lu belajar. harus dapat dari pembelajaran itu. Karena kalau orang tidak berani mencoba, Iya. ya, tidak berani meraih resiko, Iya. itu menurut saya orang yang sangat gagal. Itu benar-benar orang gagal karena dia nggak pernah nyoba apa-apa kan. Oh, jadi orang yang gagal sebenarnya bukanlah orang yang coba dan tidak berhasil, tapi justru orang yang tidak pernah mencoba Nggak justru pernah ya? nyoba karena takut resiko, takut ini, takut itu gitu ya. Hmm. Kemarin interesting ini. Cucu saya waktu ke Universal, Iya. itu kan ada satu jet coaster yang sangat tinggi ya. Iya. Dan waktu saya ajak, ya dia masih ragu-ragu gitu. Tapi saya ngomong, you harus breakthrough, keberanian you. Harus pecahkan gitu. Iya. Akhirnya kan saya ajak naik. Setelah naik, wah dia exciting sekali. Kong, ayo Kong lain kali naik lagi. Oke. Bagus ya. Saya ngomong ini bukan 360 ini. Tapi you ditarik naik ke atas, terus habis itu waktu turun, itu you nggak kelihatan itu turunnya itu. Jadi turunnya itu langsung turun gini, dan dia akan naik turun gini seperti nggak di rel. Iya. Saya ngomong wow exciting sekali. Kalau 360 you kan melihat itu. Iya. You kan melihat, maksudnya you diputar ini you kan melihat relnya. Iya.
Kalau you turun ini you nggak lihat itu. Jadi sebenarnya rasa takut itu muncul karena kita nggak pernah ngalamin hal itu mungkin ya? Ya kita harus bisa mengontrol kita punya pikiran. Karena kalau kita ketakutan, Iya. kita nggak akan bisa berpikir dengan jernih. Dan uang cuma bakal datang ke orang yang bisa berpikir jernih, Pak, ya? Yes. Dan kalau Bapak kan sekarang kan anak-anak muda tuh banyak berinvestasi di saham, di kripto. Profil resiko mereka kan agresif, Pak. Ya itu kadang-kadang bagi saya juga suatu question mark. Nah, kok bisa ya seagresif itu gitu. berarti Pak Hermanto Saya consider orang yang konservatif kalau sangat terhadap keuangan. konservatif. Sangat konservatif. Dalam berbisnis juga sama. Dari sisi keuangan saya sangat konservatif. Dari sisi Oke. ekspansi saya sangat agresif. Nah, itu gimana cara balance-nya, Pak? Kan biasa orang Karena kalau semuanya saya hitung. Oh, Semuanya saya hitung. oke. Dari perhitungan itu kita tetap growth-nya itu bisa on the track Iya. yang luar biasa, tapi dari sisi keamanan kita sangat aman. Apapun yang terjadi. Iya. Dan saya kan kadang kalau cerita ke orang, oh perjalanan dari 10 ke 100 miliar, mungkin orang-orang udah pada tahu gitu. Tapi perjalanan dari 100 miliar ke 1 triliun dan 1 triliun ke 10 triliun itu bedanya jauh nggak sih, Pak, cara mainnya, Pak? Udah gampang, lebih gampang. Jadi 1 miliar pertama kan sulit namanya, Sulit Tapi sekali. begitu sudah punya uang 1 miliar ke 10 miliar kan lebih gampang. Lebih gampang. Tapi begitu 10 miliar you sudah stuck lagi. Oh iya, You iya, mau iya. ke 100 miliar itu you sulit lagi itu. Bener. Tapi sesungguhnya mirip sudah. Polanya sudah mirip. Oh, bahkan sampai 10 triliun juga mirip, Pak, caranya, Pak? Mirip lah, 10 triliun you mau ke ratusan juga sudah mirip. Oh. Makanya itu Warren Buffett you lihat itu. Kan cepet sekali. Iya, Meskipun iya, di iya. Amerika loh. Iya, Di iya, iya. Amerika yang secara ekonomi stagnan loh. Iya, iya, iya. Dia masih bisa seperti itu. Apalagi di Indonesia. Berarti sebenarnya cara untuk membangun kekayaan itu kan sampai ke level puluhan triliun pun sebenarnya mirip-mirip kita berbisnis dan kita berinvestasi dan udah sebenarnya putar-putar di situ aja kan, Pak? Yes. Oke. Sama. Sama aja ya? Sama. Just a number Makanya ya? kalau orang, wah gimana ya seumur hidup saya bisa mencapai 1 triliun. 1 triliun misalkan gitu, Pak. Kenapa kok cuma 1 triliun ya? terlalu deket ya? Loh, makanya impian kan harus besar ya. Iya. Tapi bagaimana you bisa merealisasikan untuk meraihnya? Oh. Biasanya orang kan, karena kalau you cuma impinya segitu, Iya. you selesai. Karena you pasti akan lebih konservatif, Iya. lebih di zona nyaman. Iya. Terus you akhirnya ngikutin itu. Ngikutin impian you kan, Iya. perjalanan hidup itu. Nah, yang saya penasaran dan saya yakin teman-teman penasaran juga adalah kalau mereka mau jadi kaya, apakah harus lewat jalur agresif atau sebenarnya secara konservatif kita juga bisa, Pak, ngebangun kekayaan, Pak? Bisa secara konservatif. Asal compounding kan, growth-nya itu Iya, compounding. slow butcher ya. Compounding itu yang luar biasa. Betul. You mau 24%, mau 30%, oh Ya. itu you tarik seumur hidup you, wah luar biasa sekali loh itu. Iya. Meskipun angkanya dari mulai 1 miliar, Iya. ya kan? Iya. 1 miliar aja mulainya, 30 tahun. Wah itu Bisa luar biasa loh, jadi triliun ya. triliun. ya. Iya, luar biasa. Dan menurut Bapak dalam proses membangun kekayaan kan kalau saya tipikal orang yang frugal gitu ya. Saya menunda kesenangan gitu. Lebih baik mana, Pak? Menunda kesenangan atau kita agresif fokus naikin income dan naikin skill kita gitu? Menaikin skill itu Harus ya. harus. Tapi menunda kesenangan juga tetap harus dilakukan apa enggak? Kesenangan nggak usah ditunda. Gue tunda. Kita senang everyday aja. Enjoy aja ya. Enjoy. Lu senang Oh. kenapa ditunda? Oh iya juga Saya ya. itu happy loh. Terus Saya itu happy. Loh, saya makan pecel 15.000, saya Iya. merasa, waduh kok enak yo. Oh Pecelnya iya. kok luar biasa gini ya. Oh jadi Ya kan? benar. Kita bukan susah, enggak. Iya. Saya ke Jakarta, macet. Saya keluar dari mobil. Ada orang sepeda motor, Gojek, nggak jelas. Stop Saya it. tanya sama dia, saya antar ke sini bisa nggak? Berapa menit? Sekian. Oke, berapa sekian? Saya langsung naik. Saya tambahin kalau you nyampainya Lebih tepat cepat. waktu. Betul. Saya butuh waktunya tepat. Ya. Saya nggak mau terlambat. Saya naik sepeda motor. Ngapain mesti pusing-pusing? Iya. Nggak pusing saya. Berarti Dan itu kan saya enjoy aja. ya. Ya berarti hidup ini sebenarnya mau sekaya apapun ujungnya sederhana juga, Pak ya. Kan Iyalah. yang dibutuhin juga itu doang gitu ya. Iya.
Yang penting you happy aja. Kita nggak perlu terbebani dengan banyak hal. Saya kan nggak Iya. pernah terbebani. Oh. Saya mau naik ekonomi ya saya ekonomi aja. Kenapa? Wong saya nggak minta uang dari kamu kok. Iya. Enjoy aja toh saya. Bener. Saya nggak suka ekonomi karena apa? Saya itu kalau duduk bertiga, terus sebelah saya ini di tengah, terus dia duduknya gini, saya geser kok. Saya ini nggak suka gitu. Saya merasa, loh saya punya tempat duduk kok kamu masih melanggar. Ya. Tapi kan nggak mau tangan kamu jangan ke sini, kan nggak enak juga. Kan? Bener. Makanya saya nggak mau ekonomi. Jadi Hmm. kalau ekonomi ya saya suka kosong-kosong, ya nggak apa-apa saya. Kan Ya. sampainya sama. Nah, tapi kan orang itu anak muda pengen punya banyak uang karena mereka pengen menghidupi lifestyle tertentu gitu kan. Nggak, dia ingin menunjukkan kekayaan Bahwa dia mampu atau, gitu ya. atau flexing Iya. supaya banyak follow atau banyak orang yang ngikutin kan. Oh. Tujuannya kan ke sana. Iya. Lebih apa ya? Saya ini loh punya uang gitu. Iya. Bagi saya mau naik Innova, mau saya naik taksi nggak urusan saya. Hmm. Kenapa masalahnya? Saya nggak Iya. punya beban utang, beban minta uang sama kamu juga enggak. Berarti uang udah menjadi accounting hobi aja, Bapak cuma suka ngelihat grow-nya aja gitu Saya ya? suka kalau lihat perusahaan itu bisa bertumbuh berkembang Oh. menjadi achieve nomor 1 di Indonesia. Nah, next-nya saya sudah minta perusahaan-perusahaan saya untuk go global. Kita kalau sudah besar, barulah kita mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Iya. Kalau kita masih kecil, yuk sama asing ya dilindes lah. Pasti. Asing itu punya segalanya. Iya. Dia punya uang unlimited, Betul. punya SDM, punya teknologi, Iya. punya branding, punya sistem, semua dia punya. Iya. Terus you perusahaan kecil, mana bisa? Dia bisa dumping, dia bisa jual murah, Iya. ambil market share dulu, setelah itu ya dia naikin. Ya kan? Iya. Nah, saya kan tahu cara-cara bermainnya asing. Iya. Jadi bagaimana kita nanti setelah besar kuat di Indonesia, ya kita jadi perusahaan global lah. Iya. Kita datengin tuh negara-negara yang potensinya bagus. Terus kita lawan mereka di situ, Pak ya? Ya kita ambil pasarnya, bukan dilawan, kita ambil aja. Kita ambil. Dan kebanyakan orang itu kan sekarang bekerja terlalu cepat ingin melihat hasil. Sedangkan dari tadi saya ngobrol sama Pak Hermanto, kita berapa jam kita udah ngobrol. Saya lihat Bapak ini benar-benar cuma peduli dengan permainannya. Bisnis itu seperti permainan buat Bapak. Bapak tuh nggak ngeliat uang sebagai uang gitu loh. Iya. Tapi apakah menurut Bapak untuk anak-anak muda juga harus punya pemikiran yang sama, Pak? Bahwa kalau bekerja jangan fokus ke uangnya gitu. Yes, Fokus. pasti. Oke. Kalau you bekerja ke uangnya, Nggak akan you bisa akan hitung-hitungan. dan nggak akan bisa lama ya. Iya, akan hitung-hitungan. Oke. Ya loh. Benar, Orang saya setuju. biasanya, saya itu loh cuma digaji 5 juta. Oh iya. Terus buat apa saya kerja sampai malam, saya selesaikan, biar aja lah. Besok aja saya selesaikan. Uang saya dapatnya sedikit kok. Ya. Nah, itu akhirnya nasib dia seperti itu kan. Nggak bertumbuh jadinya. Nggak bertumbuh toh. Betul. Coba dia nggak hitung-hitungan. Wow, Betul. saya buat gimana David ini supaya begitu lihat hasilnya, terkejut ya. Terkejut senang gitu. Iya. Ya pasti nggak usah ngomong lah. Saya pasti diperhatiin loh. Oke. Bener nggak? Betul. Saya Yuk setuju, Pak. mana ada karyawan yang saya bayangan yuk target 100. Iya. Tapi dia bisa 200, bisa 300 yang mau. Gila ini orang ini. Hmm. Ini luar biasa nih. Saya pasti kasih dia kesempatan yang lebih besar. Iya. Atau bahkan wah ini saya jadikan partner ini orang ini. Iya. Ini orang ini benar-benar talent nih. Iya. Sedikit orang yang seperti itu kan. Nah. Orang yang sukses kan lebih sedikit daripada orang yang nggak sukses. Oke. Berarti Bapak ini kan ketika invest ke perusahaan-perusahaan itu pasti yang akan Bapak lihat adalah sosok leadernya kan. Yes. Sosok orangnya. Yes. Jadi ketika kita invest ke perusahaan sebenarnya kan yang kita beli adalah orangnya, betul kan? Nggak juga. Oh, Maksudnya kita sistemnya tapi perusahaannya juga kita lihat kan. tetap bagus. Tapi secara timnya itu bagaimana? Oke. Karena kalau timnya bagus, Ya. perusahaannya punya potensial. Nah, itu bisa Wah, ini kan tinggal tak dorong aja, cepat dia bisa maksudnya. beberapa kali lipat kan. Iya. Kalau saya tidak melihat itu bisa saya dorong berapa kali lipat, saya nggak masuk. Iya. Saya ngapain merugikan you, saya jadi shareholder, terus Iya. habis itu saya cuma nungguin you yang kerja, saya minta dividen. Betul. Buat apa? Betul. Saya nggak mau begitu. Tapi kalau gitu dari semua orang yang kata Bapak ada sukses tuh sebagian kecil, yang banyak tuh nggak bisa sukses. Apa yang membuat orang tuh bisa sukses, Pak, sebenarnya, Pak? Karakter apa gitu loh? Karakter ingin bertumbuh, ingin growing. Berarti ambisi dong. Iya, harus punya visi yang besar, mimpi yang besar. Mimpi dan ambisi. Tapi habis itu dia realisasikan, punya mimpi besar, habis itu nggak ngapa-ngapain juga nggak bisa lah. Nah, ini banyak nih anak muda, Pak, kayak gitu, Pak. Iya. Mimpi doang gede. Ini doang. Contoh misalnya, saya mau
six pack. Oke. Ya berarti dikasih program dong, six Iya. pack dong. You makannya begini nih, makannya nih. Iya. You punya latihan gini nih, sehari mesti 7-8 jam nih. Iya. Dia ngeliat gini, waduh gila. Hmm. Saya kalau ngelakuin ini, mending saya enjoy life aja lah. Lihat tantangannya sudah nggak berani. Tapi kepinginnya six pack. Iya. Nggak bisa dong. Hmm. Betul kan? Benar-benar. Banyak orang yang punya overweight misalnya. Iya. Dia ingin bodinya bagus gitu. Iya. Tapi nggak mau melakukan hal-hal yang harus dia lakukan. Nggak bisa lah. Tahu loh dia. Kalau makannya tidak boleh kalorinya melebihi dari activity. Terus dia harus olahraga. Dia harus menjaga pola makan segala. Kan nggak mau dia. Banyak orang mau kaya dong. Tapi dia nggak mau melakukan. Padahal sebenarnya caranya udah tahu ya. Tahu kan? No dan do dua hal yang berbeda berarti Iya. ya Pak ya. Tapi dia nggak mau. Dan nggak konsisten. Karena dia ingin instan. Padahal ini kan waktunya kan panjang. Panjang ya. Panjang dong. Nggak mungkin dong dalam waktu singkat. Iya. Dan Bapak kan udah pernah mengalami banyak sekali krisis Pak. Mungkin yang paling parah, saya nggak tahu ya, saya belum lahir mungkin. 97, 98. 97, 98 itu yang paling parah. Lalu di 2008 kan itu krisis financial yang Sudah biasa-biasa. biasa aja ya. Itu kan dari Amerika doang yang gede kan. Dan COVID 2020 mungkin lebih parah ya dari 2008. Itu lebih ya. mengejutkan. Lebih mengejutkan ya. Karena mendadak ya. Ya. Nah, dari 98, 2008, 2020 Pak. Udah ngelewatin krisis berkali-kali. Apa pelajaran paling penting yang Bapak lihat dari perusahaan? Kenapa perusahaan yang lewatin krisis bisa survive dan perusahaan krisis malah bangkrut? Pelajaran terpentingnya apa Pak dari setelah melewati krisis-krisis tersebut gitu? Menjaga agar keuangan atau cash flow perusahaan itu kuat. Karena kita memang nggak tahu kejadian-kejadian itu kan mendadak. Iya, Black Swan ya. Jadi kalau perusahaan itu secara keuangannya nggak sehat, Iya. nah itu sangat berbahaya kan. Jadi justru kalau ada krisis, Iya. itu adalah peluang. Menciptakan orang kaya baru. Peluang. Karena waktu itu mau dapetin market share, mau Iya. dapetin gedein bisnis itu lebih gampang. Kenapa tuh Pak? Ya seperti kalau saham crash dong. Kan saatnya untuk membeli. Time to buy. Time to buy. Time to Kalau buy. di bisnis, time to expand. Oh justru kebalikan ya. Kan orang mikir, oh krisis kita nggak boleh expand gitu. Time to expand. Harus. Kalau kuat loh ya perusahaannya ya. Oh. Kalau nggak sehat, nggak bisa lah. Masa terus waktu krisis, mau beli saham tapi utang gitu. Iya. Itu bahaya dong. Iya. Kan krisisnya belum tentu berhenti. Betul. Mungkin turun lagi Mas Jan. Itu waktu 4.000 ya. Waktu dolar ke 4.000. Iya. Itu banyak sekali pakar-pakar. Orang pinter-pinter. Saya nggak sebut nama lah. Dia banyak speech di ribuan orang. Dia ngomong, ini too much. Sesungguhnya rupiah ini maksimum di 3.000. Terus terbang 4.000 ini terlalu over. Terus terbang sampai 12.000. Enggak. Oh, Apa belum. efeknya? Apa Ini tuh? semua pengusaha. Iya. Efeknya apa? Wow. Ini kalau gitu 3.000 berarti keuntungannya 33% nih. Iya. Terus bunga US dollar 5%. Ambil. Bunga rupiah 24-30%. Di-switch semua utangnya. Yang rupiah itu di-switch ke US dollar. Nanti kan di-switch. Karena mengharapkan itu tadi. Turun. Lu bukan spread bunganya kan selisih 20%-an dong. Iya. Terus habis itu nanti cuan lagi karena rupiahnya menguat dari 4.000 ke 3.000 toh. Iya. Benar nggak? Benar. Di switch semua itu. Iya. Orang yang lagi import, bisa nggak saya tunda 3 bulan, saya tunda 6 bulan, ngomong sama prinsipal. Iya. Mati nggak? Mati nggak? Mati Mati. dia. Begitu 15.000, 17.000 mati. Dan itu dari Kenapa? Karena tamak. Dari 4.000 ke 15.000 berapa lama Pak? Wah, cuman dalam waktu mingguan. Bukan bulanan. Bangkrut semua dong orang-orang itu. Iya, setengah mati lah. Nggak bisa bayar lah. Oh. Karena 4.000 ke 17.000 4 kali loh Mas Yan. Padahal waktu 2.000 ke 4.000 Orang itu merasa sudah ada yang bangkrut. Udah Perusahaan sudah ada yang bangkrut. Kalau utangnya dolar terlalu besar, udah bangkrut ya. Begitu 2 kali. Tapi yang masih utangnya rupiah, dirubah semua. Kebanyakan. Karena yang ngomong ini orang pinter-pinter semua. Iya. Makanya hati-hati kan. Benar. Nah, Hati-hati, kita itu nggak boleh tamak. betul. Berarti Bapak ini
juga setuju dengan prinsip kontrarian, Pak. Kontrarian itu artinya adalah kan buy when others are fearful, be greedy Yes. when others fearful, and be fearful when others are greedy. Yes. Itu kan prinsip kontrarian, kita berpikir terbalik daripada kebaikan orang. Benar. Itu Bapak setuju berarti itu, Setuju lah. prinsip itu ya? Nah, waktu COVID kan saya ekspansi. Hmm, COVID mana ada orang ekspansi? iya, Tahun ini aja lah. Mana banyak orang ekspansi? iya. Yuk coba tanya pengusaha-pengusaha, gimana nih tahun ini? Pada Waduh, daya ekonomi belinya melemah, turun. iya. Daya belinya nggak ono. Ya, kita sudah bertahan aja lah. Iya. Loh, saya ekspansi loh. Hmm. Dan krisis ini kan berarti yang tadi Bapak bilang perusahaan-perusahaan yang bangkrut adalah perusahaan yang mempunyai leverage yang terlalu besar ya. Tapi kan at the same time leverage juga merupakan mempercepat gitu. Nah, bagaimana cara Bapak melihat leverage itu, Pak? Ya maksudnya leverage yang tetap Terukur. terkendali. Terkendali ya. Kalau terjadi sesuatu itu you ada way out-nya. Oke. Jangan sampai terjadi sesuatu you langsung habis, Oh, mati. Ya loh, you kembali lagi nol loh. wah, saya sih nggak mau ya. Benar nggak? Benar-benar. Loh enggak, kalau you nggak memperhitungkan semua resiko Oh iya, yang bisa ada, ke nol. ya kan Bisa baik you nol. bisa habis Iya. dong. Berarti Bapak ketika bikin sebuah plan, apakah ngitung nih, oh ini worst case-nya ini, best case skenario Yes. ini. Berarti ujung ke ujung dihitung. Dihitung. Luar Dan biasa. 95-99% harus bagus. Not 50-50. Lebih 50 ya. Nah, kata ada pepatah, semua orang tuh bisa menuju puncak, tapi yang bisa stay di puncak itu nggak banyak. Yes. Setuju. Berbeda nggak, Pak? Karena orang kan maunya katanya enjoy life gitu. Oh. Nah, saya bekerja ini enjoy saya. Nah, Kan bingung kan? betul, saya setuju tuh. Orang kan lihat, kau ini gak capek loh kerja terus. Lo happy. Aku itu justru seneng loh. Happy. Saya lihat perusahaan baru, saya dirikan perusahaan baru, Iya. saya seneng. Nah, berarti apa yang membedakan, Pak? Skill apa yang membedakan dari bawah bisa ke puncak dan skill apa yang bisa membuat orang tuh stay di puncak gitu? Konsistensi. Yang bisa stay di puncak. Iya, orang konsisten dan punya satu impian. The next-nya apa? Terus. Berarti kan kata orang, udahlah hidup, kan kadang misalkan saya tuh masih muda, Pak. Jadi kadang kalau saya ketemu orang, pertanyaan orang selalu sama. Emang apa lagi sih yang dicari gitu kan? Iya. Menurut Bapak hidup ini apakah kita harus merasa cukup? Apakah hidup ini memang gak ada cukupnya, Pak? Kita harus merasa bersyukur. Bersyukur tapi bukan cukup. Tapi kita harus punya satu ambition yang besar. Satu visi yang besar. Tapi bersyukur itu harus. Bersyukur harus. Banyak setuju. orang yang nggak bisa bersyukur kan. Betul. Kasih berapa aja nggak cukup gitu. Iya. Loh, saya tuh loh hidupnya biasa aja. Saya kalau nggak dibeliin pakaian, nggak beliin sepatu sama istri, ya saya pakai yang ada loh. Iya. Tadi kita makannya Bapak Saya makan bingung. Loh, ini saya ya? masih punya kok tuku terus saya. Loh bener. Saya itu nggak pernah beli-beli. Bener. Heeh. Tadi kita makan Bapak masih makan pecel ya. Rujak. Saya makan bakso ya, itu paling enak tuh. Rujak paling enak, rujak. Jadi ketika sudah ada di posisi bisa membeli semuanya, justru jadi biasa aja gitu ya. Semuanya jadi biasa aja gitu. Bukan biasa aja ya. Saya bisa kan, tapi Iya. ya tetap yang saya enjoy aja. Iya. Ya kan? Iya. Kalau saya nggak enjoy, ya saya nggak mau lah. Iya. Contohnya misalnya saya disuruh minum air, tapi saya disuruh bayar 1 juta. Saya ngomong enggak lah, saya beli aja jalan kaki, saya mungkin 10 menit, mungkin di situ harganya cuma 50.000, ya saya minum yang 50.000 lah. Oh. Saya nggak mau lah. Saya ngomong bodoh apa? Wong di sini 1 juta. Nah ini harus denger nih, anak-anak yang boros-boros harus denger nih. Iyalah, Karena anak zaman sekarang mikirnya saya bukan bisa membeli terus saya hambur-hamburkan. nggak ada nilainya. Bener. Saya ada baju, ada apa, berapa harganya? Ya istri saya kadang lihat branding. Kalau saya nggak suka branding, saya maksudnya yang nyaman aja. Oke. Saya jam ini juga dikasih anak. Iya. Kalau baju nih main zone teman-teman ya. Kalau di Manson. Jadi setelah Manson saya ngomong istri saya, saya pakai Manson terus. Jangan beli baju-baju yang branded yang aneh-aneh. Jadi udah Dibeliin jaket saya sekarang. Saya belum ngomong Pak Afat buat jaket Pak Afat. jadi sekarang udah pakai produk sendiri aja Pak ya. Sendiri. Dan Bapak ini kan ketika invest, Celana juga Manson ini. misalnya main zone ya. Dan perusahaan-perusahaan Bapak ini kan banyak sekali dan Bapak harus cari pemimpin-pemimpin untuk perusahaan-perusahaan ini Pak. Yes. Tapi dari semua pemimpin-pemimpin yang akan meneruskan usaha Bapak ini, karakter seperti apa, orang seperti apa sih yang Bapak cari? Yang
Yang pertama ya pasti harus yang berintegritas ya, Integritas itu artinya adalah apa yang jujur. omongin dan dilakuin sejalan ya? Ya, bisa dipercaya. Bisa dipercaya ya? Karena kan kita mau kasih dia tanggung jawab. Jawab ya? Terus yang kedua ya dia harus punya positive thinking ya. Ya. Terus juga gigih. Karena goal-goal yang saya inginkan itu kan minimum itu CAGR-nya itu 30% per year ya? Harus compounding terus ya? Nggak peduli dia size-nya berapa. Karena saya selalu bertanya, kamu punya market share masih berapa? Masa market share segitu, growth-nya cuman segitu, single digit? Ya. Harus lebih besar dong. Nah, kalau lebih besar baru orang berpikir kan, apa strateginya untuk meraihnya? Kalau goal-nya kecilin kan, akhirnya strateginya juga biasa-biasa aja kan. Benar. Mikir setengah jam, 1 jam sudah dapat itu. Tapi kalau goalnya besar kan, mungkin perlu tim, perlu berhari-hari, perlu lebih punya effort. Paham. Berarti integrity, kegigihan, dan vision mungkin ya? Visi. Visinya harus ada itu, visi. Ya. Mau jangka panjang, mau breakdown 3 tahunan, 5 tahunan. Karena kalau terlalu panjang, akhirnya kan kayak di atas langit gitu, akhirnya nggak ngejar apa-apa kan. Nah itu di breakdown tahunan sampai 3 tahun itu apa yang mesti dicapai. Kan jelas. Dari tahunan kan bisa ke bulanan. Ya. Berarti ya untuk setiap anak muda juga bisa ke mingguan, bisa ke harian. Bisa harian ya. Berarti untuk setiap anak muda mimpi harus sebesar-besarnya. Tapi mimpi yang besarnya harus realistis, ditarik dan dipecah kecil-kecil ya. Berarti pecah tahunan. Berarti at least setiap tahun kita tuh bergerak sedikit lebih dekat dengan mimpi kita gitu kan. Jadi bukan sedikit, kalau bisa banyak bisa banyak. Jangan kalau nanti sedikit, nyampe nanti. Bener. Ya kan? Iya. Jadi berpikir dan bermimpi juga harus besar Pak. Besar ya. Omongan juga harus positif. Iya. Karena kalau ngomongnya negatif, akhirnya melakukan semuanya negatif itu. Nggak sadar orang. Nah, makanya karena nggak sadar itu tadi. Benar. Dan ini menurut saya juga kenapa lingkungan tuh penting Pak. Penting. Karena kadang kan kalau kita sesama bisnis kita ngobrol gitu ya. Kadang ketika kita ngomong, saya mau hit 1 triliun tahun ini. Buat sebagian orang merasa, kok nih orang mimpinya kegedean. Iya. Kok nih orang ngomongnya sombong banget misalkan. Nama Jawanya ngedabrus. ngomong tinggi gitu ya. Iya. Padahal ya mereka yang salah gitu. Kalau ada impian besar kan kita tanya, gimana itu roadmap-nya? Gimana caranya? Benar. Kalau itu masuk akal kan bagus sekali. Dan gak ada yang mustahil sebenarnya Pak ya? Nggak ono. Yang mustahil ada pikiran kita. Iya. Yang membuat mustahil. Nah, kalau Bapak kan ada beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah go IPO ya Pak. Seperti Avia, Cleo, ada PV, Rise, terakhir juga Mary sempat ya. Apa kriteria yang kira-kira ini company udah eligible nih, ini company udah siap nih untuk go IPO? Size-nya ya? Ya, size semakin besar, tentu akan semakin bagus. Karena investornya kan tidak hanya lokal ya, tapi bisa dari luar juga. Dan yang kedua, memang dari sisi after IPO apa? Karena IPO itu just start. Just start, saya setuju Pak. Itu bukan ending itu. Bukan final gitu. Bukan final. Banyak orang yang mau goalnya itu IPO. Setelah IPO, lepas tangan gitu. Nggak diberesin, nggak diurusin ya. Itu bahaya kan. Tapi kalau saya kan ada M&A ya. Dari sisi M&A ini kan ada partner-partner saya yang minta IPO. Meskipun size-nya belum besar. Nah itu saya kadang-kadang yang ngikutin gitu. Karena kalau mereka ingin IPO dan ada alasannya, kadang-kadang mereka merasa minority, minta IPO supaya bisa exit. Ya saya fine-fine aja, kan itu normal ya. Saya nggak apa-apa IPO duluan. Tapi the next-nya kan memang perusahaan itu harus punya growing. Business plan yang growing. Jadi secara fundamental ketika IPO justru harus semakin organik maupun anorganik ya, harus semakin diperbaiki fundamentalnya ya. Yes. Nah, kalau Bapak ngelihat kondisi ekonomi Indonesia Pak, ngelihat kondisi kita ngelihat landscape bisnis setahun ke depan.
Gimana Pak, optimis nggak dengan Optimis. bisnis dan pasar saham ya? Saya selalu optimis Selalu untuk tiap tahun selalu Indonesia. optimis ya? Selalu Saya optimis. juga sangat optimis tahun depan Pak. Kita mesti harus bersyukur dilahirkan di Indonesia Saya setuju. pada waktu saat yang tepat ya. Setuju Pak. Karena Indonesia ini dari sisi peta demografinya sangat produktif. Ya. Usianya ini usia muda-muda semua. Ya. Ya. Dan potensi kekayaan di sini juga bagus. Ya. Terus pemerintah sudah mulai hilirisasi. Ya. Ya. Berarti kan faktor nilai tambahnya itu kan bagus. Ya. Jadi kalau nanti pemerintah sudah bisa mulai surplus, tidak minus lagi, Ya. itu harapan kita semua ya. Yaitu tentu rupiah itu akan semakin menguat. Bukan melemah terus dari waktu ke waktu, Ya. tapi akan menguat dari waktu ke waktu. Iya. Itu yang sudah dialami oleh negara-negara yang surplus. Negara ini kan ibarat seperti perusahaan loh. Ya. Kalau perusahaannya surplus ya berarti sahamnya kan juga bagus. Ya. Kalau negara kan mata uangnya akan semakin tinggi kan nilainya. Ya. Tapi apakah Bapak melihatnya sekarang kan pertumbuhan investor kita juga sudah semakin cepat gitu ya Pak? Sekarang investor saham itu ketika pandemi itu mungkin yang aktif cuma 2-3 juta orang. Sekarang udah 9 juta orang. Yes. Berarti pertumbuhan udah sangat cepat gitu. Ya. Apakah Bapak melihat ini sebagai suatu hal yang positif dan apakah ini penting Pak? Positif dan penting ya. Karena pertumbuhan dari perusahaan-perusahaan ini kalau dapat pendanaan dari masyarakat, Ya. tentu saling menguntungkan ya, Iya, win-win ya. bisa mempercepat Iya. pertumbuhan Karena juga ya. Kalau perusahaannya itu memang bertumbuhnya bagus ya. Iya. Compoundingnya itu 5 tahun, 10 tahun itu kan hasilnya kan luar biasa. Iya. Nah kalau dari deposito you kurangin dengan inflasi kan 10 tahun juga akan nilainya mungkin juga nggak bisa dia untuk membeli sesuatu yang dia inginkan kan. Betul. Jadi memang orang harus belajar bagaimana mengerti tentang perusahaan yang mau dibeli. Itu yang paling penting kan. Iya. Jadi memang harus di bidangnya gitu. Iya. Kalau dia di bidang yang paham tentang perusahaan yang nomor 1, nomor 2 di bidangnya, terus dia beli sahamnya, ya bagus sekali kalau perusahaan itu terus bertumbuh kan. Dan Bapak kan udah melihat ratusan bahkan ribuan bisnis. Ada bisnis yang bisa mentok di misalkan ratusan miliar udah nggak bisa tembus lagi gitu. Ada juga bisnis yang bisa sampai triliunan, belasan bahkan ratusan triliun gitu. Yang membedakan bisnis bisa besar dan nggak bisa besar tuh apa Pak? Pikiran orangnya dong. Berarti semua bisnis. Mana ada bisnis nggak bisa besar? Berarti semua bisnis bisa besar. Contohnya apa bisnis yang mentok? Saya kok nggak pernah tahu ada bisnis yang mentok ya. Iya Semua juga ya. bisnis itu pasti bisa terus membesar dan menggurita kecuali bisnis yang sudah sunset ya. Kalau sunset kan ya nggak bisa. Kalau zaman kita kan memang sudah berubah ya. Iya. Jadi selama bisnisnya masih sunrise ya semua bisa besar ya. Bisa besar. Misalnya sekarang semua sudah pakai Gojek, pakai Grab, Iya. gitu. Terus you mendirikan perusahaan taksi misalnya. Iya. Wah itu sunset dong. Oh, oke. You taksi gimana? Mana bisa? Orang nggak mau lah. Oke. Akhirnya taksi-taksi kan pada akhirnya juga kerjasama dong dengan Grab, dengan Gojek, dengan Uber semuanya kan. Iya. Jadi akhirnya udah nggak ada taksi-taksi yang konvensional. Oke. Berarti kalau kita pengen membuat bisnis yang sukses, pertama yang kita adalah industrinya dulu berarti ya. Iya, kita harus Sunrise bisa atau beradaptasi dengan perubahan. Iya. Perubahan ini kan cepat sekali nih. Betul. Kalau you kaku ya akhirnya seperti dinosaurus lah, punah lah. Dan bahkan kalau di zaman sekarang sebenarnya alasan kegagalan kebanyakan entrepreneur bukannya karena bisa mentok, tapi karena orangnya mentok Pak ya. Orangnya mentok terus nggak mau berubah. Berarti Jadi kadang-kadang orang yang sudah sukses melalui apa ya, dia punya sistem cara, iya. terus dengan perubahannya dunia, dia nggak mau berubah. Nggak mau berubah ya akhirnya declining loh. Iya. Perusahaan itu jangankan declining, stagnan itu aja sudah menurut saya stadium 1. Stadium 1 ya, itu stadium 1. Stagnan. Kan berarti market share-nya menurun terus kan. Iya, itu tinggal tunggu waktu ya. Stagnan kan. Iya. Nah lama-lama
declining. Kalau setelah stagnan ya declining. Kalau sudah declining stadiumnya 2, 3, 4 ya matilah. Saya nggak mau masuk perusahaan-perusahaan yang declining yang sudah stadium 3, 4. Kan itu harus masuk ICU loh. Bener. Masa perusahaan saya jadi punya Iya. tim ICU? Ya enggak lah. Saya mau ajak lari semua lah. Berarti Bapak ketika beli perusahaan hanya mau beli perusahaan Yang punya potensi. yang growth ya? Yang punya potensi. Punya Belum tentu potensi. growth. Ada perusahaan yang stagnan. Oh. Makanya nggak boleh terlambat ketemu saya. Kalau misalkan perusahaannya lagi declining, Pak? Makanya saya ngelihat nggak ada potensi di situ. Oh, jadi nggak harus growth dong? Nggak harus. Yang penting ada potensi untuk Ada potensi bisa nggak? naik. Iya. Oke. Saya pernah lihat perusahaan yang lagi mengalami kerugian. Ya. Tapi brandnya itu pernah menjadi brand nomor 1. Nah itu Bapak Dan mau perusahaannya udah 50 tahun lebih. 50 tahun. Waduh, saya mestinya tertarik gitu. Karena ini semacam kayak produk Indonesia yang sayang gitu kalau mati ya. Gitu ya? Tapi nggak bisa. Karena family-nya itu sudah sampai mungkin sudah canggah, sudah terlalu banyak ya. Rumit sekali. Saya ngomong, waduh kalau ngurusin keluarga kayak gini mumet saya. Ngumet ya? Waktu saya habis saya. Iya. Saya nggak mungkin ketemu sekali 2 kali selesai. Iya. Pasti itu melelahkan. Iya. Dan bagi saya sudah forget it. Akhirnya mati itu. Mereknya hilang semua. Sayang itu sesungguhnya. Ya. Saya masih lihat, waduh eman itu mereknya. Tapi kalau sudah mati, sudah lama ya sudahlah. Hilang lah. Jadi turnaround company sebenarnya kalau masih ada potensi masih Oh, bisa. itu yang bagus. Itu bisa multi-bagger. Iya, harus bagus lah. Kalau masih growth itu yang paling bagus. Paling bagus ya. Yang paling bagus. Apalagi yang turnaround dibikin jadi growth itu bisa lipatan bisa cepet Pak ya. Iya. Zaman sekarang kan makin banyak ya Pak cara untuk make money apalagi dengan dunia digital kayak zaman sekarang gitu. Tapi menurut Bapak untuk zaman sekarang gitu apa cara paling praktikal dan paling realistis Pak sebenarnya untuk membangun kekayaan gitu di zaman sekarang? Untuk anak-anak muda, Anak-anak muda. loh, potensinya kan besar sekali sekarang ya. Kan beda dengan zaman saya. Iya. Kalau sekarang misalnya berbisnis online. Iya. Itu you kan, saya melihat itu anak-anak muda yang modalnya asalnya nggak ada, Nggak ada ya. jutaan, puluhan juta, ratusan juta, miliaran, sampai puluhan miliar, sampai ratusan miliar. ya. Dalam waktu cuma 2-3 tahun itu. Iya, Banyak. betul. Nah, itu tidak akan terjadi pada zaman dulu. You mesti harus punya uang, modal. Harus bikin You pabrik harus gitu punya ya. distribution yang mau jalankan, you punya produk. Iya. Dan distribusi nggak mau kalau perusahaan home industry kecil-kecil. Bagi dia kan resiko. Iya. Jadi akhirnya you nggak punya jalan. Kalau sekarang kan terbuka. Ya kan, you cuma punya branding, marketing company, you sudah bisa hidup. Iya, bisa gede bahkan tuh ya. Oh. Terus sekarang banyak yang di sosial media. Iya. Terus dia punya sistem yang bisa membuat perusahaan-perusahaan itu bertumbuh lebih cepat. Iya. Terutama dari sisi branding, marketing, semuanya. Kan hidup semua itu perusahaan-perusahaan itu sekarang. Jadi sebenarnya zaman sekarang itu jauh lebih mudah untuk bisa kaya daripada zaman dulu, Semakin Pak. mudah sekarang. Semakin mudah ya. Makanya dunia itu semakin lama semakin dipermudah. Semakin Semakin dipermudah ya. enak. Semakin enak justru ya. Iya. Tergantung pola pikir kita lagi kan. Kalau banyak, wah zamannya presiden ini kok nyamarin. Menurut saya enggak lah. Menurut saya orang yang ngomongnya begitu-begitu itu yang lagi sunset, yang lagi ketinggalan zaman ya. yang lagi habis. Oh. Karena you coba populasi semakin banyak, Iya. orang lahir semakin banyak, Iya. opportunity Semakin semakin banyak. banyak lah. Zaman saya, sepatu saya itu sampai buka-buka begini, sampai pakai lem kuning segala, Iya. lem. Sekarang saya lihat sepatu belum rusak sudah beli yang warna putih, beli warna hitam, beli warna biru. Saya ngomong, waduh kapan makainya itu? Iya. Ya toh? Iya. Sekarang orang pakai sepatu justru dipakai langsung apanya itu karetnya itu mati ya. Iya. Karena nggak pernah dipakai, kebanyakan sepatu. Sebenarnya zaman sekarang orang udah lebih enak. Cuma kan gini Pak, semakin zaman enak, semakin dengan ada AI, sekarang orang jadi kepintarannya semakin lama makin sama gara-gara ada AI kan. Yes. Berarti ketika semua orang makin pintar, kompetisi semakin banyak. Yes. Nah, gimana tuh dengan kompetisi? Menurut Bapak, bagaimana Bapak melihat perspektif melihat sebuah kompetitor tuh seperti apa Pak? Kalau kompetisi kan mulai zaman dulu sampai sekarang ya sama loh, sama-sama banyak loh. Ya kan? Orang sukses kan misalnya 0, sekian persen mulai dulu sampai sekarang ya sama. Iya, cuma saya tuh kadang bingung ya. Kenapa ya maksudnya
ada sebagian orang yang mungkin bisa terlahir menjadi sukses gitu. Ya. Ada orang yang You setengah coba mati. bicara sama orang yang sukses itu, Iya. sama bicara orang yang nggak sukses. Kan jawabannya beda. Berarti semua balik ke pola pikir ya Pola ujungnya ya? pikir. Orang yang nggak sukses kan kalau melihat orang sukses, itu paling dari orang tuanya, itu paling Oh, itu privilege, privilege. paling ya dia begitu kenapa? Supaya dia nggak ngelakuin apa-apa. Saya kan nggak dapat dari orang tua, saya nggak dapat privilege, ya pantas lah saya tetap miskin. Ya kan? Iya, iya, iya. Karena dia begitu lihat orang sukses, dia nggak mau belajar. Dia cuma ya kadang yang lebih parah lagi yang iri. Iya, Kalau yang iri ya tambah celaka lagi. Orang punya mobil, aku paling utang. iya, iya, iya. Terus dia kan nggak ngapa-ngapain. Dia kan nggak bisa, wah gimana ya cara hidup saya supaya saya bisa dapat mobil, supaya dapat beli rumah, supaya nggak mikir dia. Nggak dipakai pikiran. Benar-benar. Berarti ya ketika orang ingin merubah hidup, ingin merubah nasib, yang pertama harus dirubah adalah sebenarnya pemikiran dia ya. Pemikiran. Dan keinginan eager yang paling kuat untuk sukses itu tadi. Dan jangan Makanya kadang orang sukses itu kan benar-benar dari bawah, Iya. benar-benar mungkin mendapatkan satu tekanan keluarga Iya. atau mungkin penghinaan, Iya. sehingga dia sangat kuat untuk ingin meraih dia punya impian. Iya. Tapi orang yang hidupnya normal ya, biasa-biasa, kadang nggak punya dia impian seperti itu. Dia ngomong hidup fine-fine aja kok, nggak apa-apa lah. Meluncur aja, gelundung aja lah. Hidup ya beginilah. mengalir aja. Mengalir aja lah. Mengalir aja. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain dong. Oke. Nggak meraih apa yang dia inginkan dong. Karena menurut saya gini Pak, saya di usia saya gitu ya, kebanyakan sosial kita tuh namanya crab mentality. Orang mau naik ditarik sama dia. Orang apa? Orang lagi naik ditarik. Oke. Ngapain sih kayak gitu-gitu? Ngapain bikin konten? Emang lu artis gitu kan? Kan banyak ngomong gitu. Ngapain sih kerja keras? Kamu nggak akan bisa ngeliat orang yang dapat privilege dari orang tuanya gitu. Iya. Jadi terlalu baik yang tarik narik kayak gitu kan. Iya. Nah, dan anak zaman sekarang tuh dibilang juga strawberry generation Pak. Jadi pernah dengar nggak? Digeprek dikit, hancur. Ya. Mentalnya tuh mental yang lemah kayak gitu. Mental lemah. Baru kerja sedikit udah burn out. Sedangkan mungkin teman-teman yang nonton cuma punya satu kerjaan, sehari cuma kerja 7-8 jam, ngeluh burn out. Ini Pak Hermanto punya 35.000 karyawan, ratusan perusahaan. Pernah nggak burn out Pak? Burn out tuh apa ya bahasanya ya? Stres sampai udah nggak niat kerja lagi gitu. Enggak lah. Nggak pernah lah. Ini anak-anak muda dikit-dikit burn out loh Pak. Ya saya nggak mungkin dong mau M&A mau terus nambah kan. Nah, berarti sumber motivasinya tuh apa Pak? Saya penasaran gitu. Kan ada orang yang motivasinya saya ingin kaya gitu. Tapi Bapak ini sumber motivasinya dari mana yang sampai sekarang nggak pernah habis gitu? Ya tentu karena Tankop ini saya ingin juga bisa menjadi perusahaan holding yang bermakna bagi bangsa dan negara ya. Iya. Dan itu perjalanannya kan masih panjang ya. Masih panjang. Justru Bapak ini merasa ini masih panjang Pak. Masih panjang Pak. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Berarti legacy Pak ujungnya ya. Ujung legacy lah. Legacy ya. Iya. Karena kita apa sih artinya kalau dibandingin dengan perusahaan-perusahaan di Amerika misalnya. Indonesia size sama Amerika size ini kan sudah berbedanya banyak sekali ya. Saya pernah ngitung perusahaan Amerika yang terbesar di bidangnya, perusahaan cat gitu. Seluruh perusahaan cat di Indonesia dikumpulin gitu ya. Ngelawan dia punya 50% aja nggak bisa. Satu perusahaan aja loh padahal. Padahal di Amerika kan ada ratusan perusahaan ya. Iya. Jadi size-nya beda banget. Oke. Jadi di level Bapak pun masih ada global ya. Yes. Masih ada global ya. Yes. Gimana you bisa merajain di Asia Tenggara, Asia, pada akhirnya bermain di dunia kan ya. Wah, seru ya Pak. Saya jadi terinspirasi untuk go global juga nih pemikirannya nih. Ya tapi harus Indonesia dulu. Indonesia dulu Karena ya. Indonesia ini sudah dikuasain asing. Benar. You bidang apa aja nomor 1-2-nya sudah asing. Asing, betul. Yang lokal menang itu ya mungkin cuma di chat aja lah. Atau di mie instan, di kopi. Ya lah. Iya. Rokok aja sudah diambil sama asing. Benar, Philip Morris ya. Rokok, iya. Jadi semuanya akhirnya asing datang dia bawa uang nih. You ngapain IPO? Udah saya tombok nih berapa Beli kali. aja. Makanya seperti Cleo itu diincar asing banyak sekali.
Jadi orang kan banyak, "Wah itu kan nggak liquid tuh, ya coba you jual kalau bisa." Oh siapa ngomong? Itu mau 2 kali, 3 kali dari nilai pasar dia ambil sama asing. Mmm. Dia ambil, Iya iya karena dia nggak mau start dari nol. iya. Dia mau start dari perusahaan yang sudah established, yang sudah bagus. Mmm. Sama dia digas lagi kan dia bisa jadi nomor 1, Iya ya kan? iya. Dia nggak masalah dia mau beli 2, 3 kali dari market cap. Nah, anak-anak muda ini kan bilang, "Oh saya nggak termotivasi untuk kerja," gitu. Terus rasanya susah sekali untuk disiplin. Sebenarnya gimana cara kita ngebangun kedisiplinan sih, Pak, gitu? Apakah kita harus berfokus ke tanggung jawab kah? Ataukah Ya kalau dia anak muda pemikirannya sudah gitu ya dia dapat yang dia pikirkan dong. iya saya juga bingung ya anak-anak Iya muda dong. ini ya. Kalau Kok dia mental kalian lemah sekali ya, mikirnya sudah anak-anak mentalnya muda ya? seperti itu ya, ya yang harus dirubah pemikiran sama mentalnya dulu, Mmm, ya kan? iya Sesungguhnya iya. opportunity itu kan ada di mana-mana. Mmm, Dia punya impian besar, iya tapi dia tidak mau melakukan yang the best, iya, yang dia bisa lakukan. mhm, Lakukan the best, mmm, sebagai apapun loh ya. iya, oke. Karena nggak ada batas sesungguhnya penghasilan itu, Nggak ada ujungnya ya? baik dia karyawan maupun itu pengusaha ataupun apapun ya, Iya, kan unlimited, benar unlimited. batas tuh sebenarnya cuma ada di pikiran kita, Pak, ya? Iya, Iya juga ya. iya. Saya selalu cari partner ya dari orang yang di surrounding saya yang bisa saya kasih tanggung jawab lebih banyak loh. Tapi Mmm, kalau saya kasih tanggung jawab 5, dia iya, nyelesaikan 3, mhm, saya kasih 10, dia nyelesaikan 6, iya mana bisa dikasih tanggung jawab lebih besar? iya iya. Nah, Pak Hermanto kan udah sedikit banyak tahu tentang saya gitu, tentang perjalanan saya, terus apa yang saya lakuin gitu. Kira-kira Bapak kalau bisa balik lagi ke posisi saya, di umur saya yang sekarang, apa yang harus dilakuin untuk bisa sampai level Pak Hermanto juga, Pak? Dan apakah saya bisa kira-kira? Ya memang setiap zaman itu kan pasti berbeda-beda. Berbeda-beda ya? Kalau saya kembali usia seperti kamu kan saya masih di tahun 80-an ya, 80-an ya? ya kan? Iya iya. Di 85-an gitu ya saya akan belajar, tentang teknologi lebih dalam. Mmm, Yang kedua, saya akan fokus mmm, untuk berinvestasi di China. China? Karena China waktu itu baru terbuka. Oke, Saya ada ekspansi di sana tapi saya nggak, full melihat pasar itu akan besar. mmm, Kalau sekarang saya kan sudah tahu China begitu besar kan, iya iya iya, melebihi Indonesia kan. iya iya. Padahal waktu tahun 80-an lebih kecil dari Indonesia. Oh, Indonesia ini secara GDP, secara ekonomi lebih lebih besar besar. ya? Loh kita di atasnya China tahun 80-an. Berarti saya punya potensi untuk membuat perusahaan cat nomor 1 di sana kan. Mmm, Tentu kalau sekarang size-nya nomor 1 di Indonesia sama di Cina ya, di udah Cina berapa kali lipat Indonesia dong, iya iya iya, ya kan. iya iya. Terus yang ketiga, ya uang saya akan lebih banyak berinvestasi saham. Gitu, Pak? Karena saya belajar mengerti saham pada saat Cleo itu IPO di 2017. Jadi kalau kembali ke tahun 80, wah saatnya saya taruh aja di saham yang perusahaan-perusahaan bagus. Mmm, Karena pada saat itu saya cuma deposito. oke. Padahal kalau masukin saham harusnya bisa lebih cepat lagi Wah growing-nya ya? pasti, pasti. Oke, Saya cuma deposito emas, US iya, dollar, ya cuman di situ aja. mmm, Deposito US dollar kan dapatnya kecil banget. bener bener bener. Berarti dengan sekarang banyak anak-anak muda masuk ke pasar saham, Iya, udah ada di jalan yang tepat iya, mereka ya? iya. Jadi apa yang saya mesti lakukan berbeda dengan yang you lakukan sekarang kali ya. Iya, Karena sekarang pasarnya China kan sudah besar, sudah sulit bener bener bagi bener. orang Indonesia mau berekspansi ke China, Iya sudah sulit. Kalau di sini potensinya berekspansi di mana? Ya negara-negara yang lebih bawah dari Indonesia. iya You harus memulai di sana. iya Nggak bisa kita masuk ke negara maju, iya karena persaingannya kan sudah sangat tough. iya. Dan saya ini kan masih dalam proses menuju 1 triliun pertama, Pak, ya. Eee, ada nggak advice-advice seperti mindset apa yang harus saya punya, atau cara apa yang harus saya lakuin untuk bisa sampai ke level 1 triliun gitu? Ya,
cari partner yang supaya lebih cepat ya. Waduh, ini lebih berat daripada cari bisnis ya. Lebih berat. Nggak juga. Untuk mempercepat kan? Iya, mempercepat. Harus cari pasangan berarti, Pak? Ya semestinya. Semestinya ya? Yang tepat ya. Karena saya kan sudah punya banyak partner juga ya. Iya. Dengan berpartner itu akhirnya masing-masing punya kelebihan dan bisa membuat perusahaan itu jauh lebih sehat. Iya. Nggak cepat saja. Karena you kalau cepat dan tidak sehat itu bahaya. Bahaya. Iya. Saya suka cepat dan sehat. Cepat dan sehat ya? Kuat di sini. Hmm, Jadi itu penting. oke. Karena speed ini kan sangat dibutuhkan ya. Iya. Nah, tapi Bapak ini kan dengan saya pernah dengar interviewnya Elon Musk. Elon Musk ditanya, dengan uang dia kan 600 billion US dollar. Elon Musk ditanya sama interviewernya, dengan uang sebaik ini, apa cara terbaik untuk memakai uang? Nah, menurut Bapak apa cara terbaik untuk memakai uang, Pak? Untuk Untuk apapun, cara terbaik. Uang ini sebenarnya bisa dipakai untuk apa yang memberikan dampak yang paling positif gitu? bagi saya ya berekspansi. Berekspansi ya? Ya, saya akan kalau punya uang segitu ya saya akan beli perusahaan-perusahaan kelas dunia loh. Saya datengin satu-satu, saya beliin semua tuh. Iya. Itu Sehingga akhirnya menjadi milik Indonesia itu. oke. Itu jawaban Elon Musk juga, Pak. Oh ya? Elon Musk bilang dia akan pakai uangnya untuk build things and risk things. Ya. Dia akan meresikokan uangnya untuk build sesuatu yang nggak pernah dilihat oleh manusia sebelumnya. Oke. Jadi ujungnya semua balik ke company-nya katanya. Ya. Tapi sampai level berapa uang itu udah cuma angka, Pak? Kan manusia tuh pasti ada survival-nya kan, level survival gitu. Terus pelan-pelan makin naik, dia baru bisa keluar dari survival dan fokus mengembangkan bisnisnya gitu. Tapi di level mungkin di zaman sekarang gitu ya, saya nggak tahu sih. Kira-kira level penghasilan berapa atau aset berapa yang orang tuh udah bisa lebih slowing down? Saya nggak pernah slowing down. Maksud saya Saya tuh, ngegas terus saya. ya juga ya. Maksudnya kenapa kok mesti slowing down? Maksudnya tuh, Justru you semakin besar, ya gas you semakin pol dong. iya ya. Kalau you ngerem, you mulai slowing down kan kenapa gitu? Saya heran. Membatasin diri dong berarti. Ya itu tanda-tanda di zona nyaman gitu. Zona nyaman ya, bener sih, zona nyaman sih. Sudah mulai ke zona nyaman itu bahaya. Iya. Karena kenapa you tidak seperti waktu you meraih 1 MU pertama itu? Kan sama aja, tapi you tinggal enjoy aja. Ditambahi enjoy aja. You mau naik angkot bisa, nggak naik angkot juga bisa gitu kan. Kalau dulu kan nggak bisa gitu. Cuma pilihannya angkot aja gitu ya. Bener. Kalau sekarang kan bisa loh. Iya. Ya, berarti semuanya balik lagi ke. Berarti seperti David sekarang nggak pernah ya naik Gojek, naik apa nggak pernah ya? Oh sering, Pak. Saya sering Masih. kalau lagi Nggak, macet. sampai sekarang pun masih. Masih. Oke. Saya kalau lagi macet di jalan saya turun naik Gojek Iya. buat kejar meeting. Oke. Iya sih. Terus kenapa orang harus kaya, Pak, kalau gitu, Pak? Hah? Kan orang nanya nih, oh saya pengen kaya gini. Terus Kayak saya nggak pernah mau kaya saya. Nggak, bukan kekayaan dong yang you kejar dong. kebermanfaatan ya? Iya, perusahaannya kan jadi keren loh. Lebih banyak Iya. manfaat, lebih bermakna. Ya maksudnya kalau you berhenti terus you nggak melakukan apa-apa, you ngomong merasa sudah cukup. Iya. Terus akhirnya you kan selesai. You divonis itu, selesai itu. Bener. RIP itu. Bener. RIP dong. Sama dong. Karena saya lagi mikirin kemarin. Banyak iya. orang yang kaya gitu. Oh, saya Bener. sudah 7 turunan nggak habis. Saya umur masih 30. Ya sudahlah saya pensiun. Terus Iya. you mau kemana? You ke pantai, ke gunung. Ya Bosan- RIP itu menurut bosan saya. juga ya. RIP lah. Karena saya tuh kemarin ini, Pak, ada Bapak pernah dengar ya tentang FIRE, Financial Independence Retire Early. Jadi ada gerakan bahwa orang-orang nih harus nabung, frugal living, supaya mereka punya tabungan, passive income mereka bikin mereka nggak perlu kerja lagi gitu. Bahwa Nggak perlu kerja lagi usia berapa? Makanya saya heran usia umur 55, 60 pensiun itu saya bingung ya. iya sih. Karena itu justru usia-usia produktif itu. Loh, saya itu sekarang banyak rekrut usia 55, orang yang pensiun-pensiun itu saya rekrut. Iya. Bagi saya, wah ini orang experience yang pengalamannya luar biasa.
Kok malah pensiun di rumah, kamu ngapain? Oke. Berarti banyak orang kan mendefine kesuksesan itu sekarang sebagai apa yang orang punya, seberapa banyak uang yang Enggak, mereka punya gitu. enggak. Ujung-ujungnya you yang akan cari itu kan kebahagiaan. Kebahagiaan ya. Nah, kalau gitu Cuma kebahagiaan aja. Jadi kebahagiaan itu diukur sama kekayaan? enggak juga. Enggak kan? Mm-mm. Kebahagiaan itu diukur dengan keterkenalan? Enggak juga. Enggak juga loh. Iya. Kebahagiaan diukur dengan pendidikan yang tinggi, Enggak juga. pangkat yang tinggi? Enggak juga. juga kan? Iya, Orang biasa-biasa aja juga bisa terima kebahagiaan kan? bener. Yang penting you jangan membebani orang lain loh. Oh. Itu suatu kesuksesan loh bagi saya. Iya. Jadi orang kalau tanya sukses itu apa? Loh ya kamu bisa membina keluarga, kamu punya anak, anaknya bisa sekolah yang terbaik, sampai akhirnya dia sampai married, sampai you jadi kakek, nenek, dan you tidak pernah membebani siapapun. Iya. Ya, Jadi itu kan sebuah kesuksesan di keluarga yang membahagiakan loh. Karena banyak orang yang kaya raya terus keluarganya berantakan. berantakan. Enggak guna juga, Pak. Buat apa terus? Buat apa ya? Masa gitu. bahagia dia? Bener. Menurut saya kok enggak ya. Iya. Dia penuh dengan penyesalan loh. Oh. Kenapa ya saya kok fokus di kerja terus, padahal anak saya kok nggak karu-karuan ini, anak saya nggak jelas. Ya, terus untuk apa perusahaan demikian besar? Berarti ujungnya untuk keluarga, Pak. Semua ini untuk Bukan keluarga. untuk keluarga. Jadi ujung-ujungnya kan memang harus ada penerus kan, Penerus, iya. supaya perusahaan ini tadi terus berlanjut kan. Iya. Nah. Kalau keluarga nggak bisa ya kasih profesional loh. Perusahaan ini kan tetap harus berjalan secara sehat. Iya. Ngomongin tentang penyesalan tadi, ini menarik, Pak. Dari Bapak selama ini hidup banyak jatuh bangunnya, perjalanan panjang. Ada nggak yang Bapak sesali, Pak? Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nggak ada. Kita apapun yang kita alamin itu adalah sebuah pembelajaran. Pembelajaran ya. Sehingga kita bisa terbentuk seperti saat ini. Dan itu untuk ke depan. Iya. Supaya kita bisa menjadi lebih bijak, lebih sempurna. Iya. Kalau you tidak mengalami hal-hal itu, nggak belajar you ya. kan tidak seperti sekarang. Itu diperlukan. Iya. Karena banyak orang mengalami kerugian, mengalami diakalin orang, you ngalamin apapun. Iya. Itu kan suatu pembelajaran yang diperlukan. Iya. Kalau you coba sukses terus. Oh iya. Sampai umur 40-50 begitu jatuh, you habis itu, kembali nol itu bisaan. Benar. Kenapa? You tidak pernah mengalami kegagalan, mana bisa? Orang berlomba F1 menang terus nggak pernah kalah. Iya. Begitu kalah habis dia. Betul nggak? Betul. Mentalnya nggak ada. Iya. Masa menang terus? Nggak mungkin loh. Justru kalah dia belajar loh. Wow, ada orang yang latihannya lebih gila dari saya nih. Iya. Ada orang yang wah skillnya luar biasa. Dia mungkin latihannya pakai coach yang luar biasa juga. Jadi pasti ada something loh. Nah, berarti anak-anak muda yang takut gagal karena takut kehilangan sesuatu, kalau kita ngelihat semua itu sebagai pembelajaran, sebenarnya gagal berarti nggak ada dong, Pak, di hidup ini. Nggak ada namanya gagal dong. Justru yang paling parah itu yang tidak mau beresiko, tidak mau nyoba. Jadi resiko terbesar sebenarnya adalah tidak melakukan apapun. Iya. Akhirnya dia nggak ngapa-ngapain loh. Nah, kan begini, Pak, banyak orang nggak ngapa-ngapain karena mereka, saya takut gitu. Iya. Ada nggak yang Bapak takutin? Ya, bukan ditakutin gimana. Iya. Tapi ya kita ini kan manusia ya. Iya. Ya tentu kita bisa merencanakan. Iya. Tapi pada akhirnya Tuhan yang menentukan juga. Iya. Ya. Jadi saya punya anak, punya cucu. Iya. Ya tentu keinginan saya semuanya nantinya bisa rukun ya, bisa besarin perusahaan, bisa membanggakan. Iya. Ya, itu adalah kekhawatiran yang terbesar biasanya untuk orang tua. Iya. Makanya saya mulai masuk ke anak, saya masuk ke cucu, karena saya supaya melihat benar-benar mereka itu jangan punya mental yang rapuh gitu. Iya. Harus kuat. Saya suka tuh seperti cucu saya Holly gitu. Wah, hebat. Jadi dari omongannya, wah dia mengalami begitu banyak kejutan-kejutan waktu kuliah di Tsinghua. Iya. Nggak bisa bahasa Chinese, ya. tapi dia berani kuliah di sana.
padahal diterima di Amerika universitas terbaik dengan beasiswa, tapi dia tetap memilih di sana. Itu kan saya suka gitu. Wah, dia berarti akan menjadi sosok yang tangguh. Terakhir Pak, kalau boleh kasih satu pesan ya untuk teman-teman anak muda yang nonton, terutama saya juga, saya masih muda, saya baru umur 25 kan. Untuk saya bisa menjalani kehidupan yang baik, kehidupan yang sukses, kehidupan yang bermakna berpuluh-puluh tahun ke depan. Apa prinsip dari Bapak yang harus saya pegang Pak? Ya harus punya impian yang besar ya. Yang besar ya. Terus gimana impian itu direalisasikan. Karena banyak orang yang punya mimpi terus nggak ada actionnya. Ya. Jadi harus direalisasikan action. Kalau ngalami kegagalan, ya you harus belajar. Kenapa kok mesti gagal? Ya. You harus berbuat yang lebih excellent lagi. Sehingga tiap kali you mendapat kesempatan untuk naik ke level-level yang lebih tinggi, you akan semakin bijak, semakin punya knowledge, semakin pengalaman, dan bisa menjadi orang yang bermakna. Dan harus punya kerendahan hati untuk belajar mungkin ya. Belajar harus ya. Harus selalu ya. Harus selalu ya. Saya sama David kan juga belajar saham. Waduh. Sama toh. Saya juga Sama-sama. belajar kan. Iya. Karena saya nggak mungkin dong nguasain semuanya itu dengan perfect kan. Iya. Apalagi zaman-zaman sekarang ini kan, wah perubahannya luar biasa. Ya, makanya harus expert di bidangnya itu, terus dipelajarin terus sampai menjadi yang the best. Oke, jadi harus fokus, mimpi sebesar-besarnya, punya growth mindset, dan tekunin sampai jadi yang terbaik di satu bidang. Yes. Itulah bagaimana cara anak-anak muda bisa hidup penuh makna, sukses, dan kaya raya. Pak Hermanto Tanoko, terima kasih banyak Pak. Oke, thank you. Thank you banget. Terima kasih.